Ichi ni Shang doa wo Shimeru. Masih di Podland, podcast online. Nah, sekarang kita bersama dengan Abdullah Isnaini. Nah, ini adalah salah satu teman saya dari SMP, guys, sampai sekarang. Teman bisnis juga. Ini pendidikannya ngeri sedap di psikologi UIN. Betul gak sih psikologi UIN? Di psikoterapi UIN. Jadi yang kayak hipnotis gitu ya? Atau kalau iya sih bisa, cuman kan psikoterapi biasanya psiko itu kan nanti berarti ilmu yang mempelajari kejiwaan, terapi, nah dengan memberi terapinya gitu. Kan orang pernah lihat gitunya di Uya-Kuya hipnoterapi itu kayak gitu atau kok sih? Kalau hipnotis sih kebanyakannya belajarnya di luar kampus gitu, soalnya kalau di mata kuliah kan nggak masuk ke matkul lah, nggak ada pelajarannya. Itu di luar sebenarnya. Cuman ya kadang ada dosen 1-2 dosen yang emang mengajari, atau misalkan ada yang mau ikut, ayo gitu kan. Jadi di luar mata kuliah. Jadi kalau misalnya orang ya setahu orang yang psikoterapi itu masalah nanti dengan orang-orang stres gitu, betul gak sih atau gimana? Salah satunya teh jadi gitu. Orang-orang stres gitu ya. Ya kan dari psikoterapi juga kepada orang ya, setiap orang menjauhi, kita mah mendekati gitu kan. Kalau menurut ente dulu orang gila nih ya, orang gila itu termasuknya ya ke gangguan kejiwaan atau apa sih, orang gak ngerti. Kan ada juga yang karena jin gitu kan, ada karena tekataikan ilmuna kan. Ya macam-macam sih, tapi lamun misalkan secara, kalau kan itu kan secara apa ya, secara mistis gitu ya. Kalau karena jin, gangguan karena santet atau itu pun ya bisa jadi, walaupun belum ada fakta yang empiris yang membuktikan bahwa emang ada misalkan seorang gila karena disantet atau dipelet. Belum ada kan, belum ada bukti daripada lapangannya gitu, belum ada bukti yang empiris. Nah, kebanyakan sih kalau misalkan kenapa dia bisa gila, karena mungkin dia terlalu memendam stres. Kan ada tingkatannya. Itu ada, pertama itu ada stres yang emang apa namanya, lupa lagi aku teh. Jadi awalnya tuh ya gangguan jiwa itu yang jadi menurun, ada banyak faktor lah ya, banyak faktor. Ada yang dari ekonomi, ada dari ininya pola pikirnya mungkin. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kan ini di masa pandeminya, otomatis psikis orang teh sedikitnya terganggu gitunya, dia mau di rumah biasa ngider gitu, nongkrong gitu. Terus mencari jodoh teh gampang lah, ketemunya di sekolah gitunya. Iya teh nanya gitu, kumaha sih cara mencari jodoh di saat pandemi gitu? Woi, waduh, sebenarnya udah orangnya saja nih jodoh kerja banget. Ini pandemi mungkin ya lebih mengandalkan, kalau jodoh sih menurut orang gitunya, rek aya pandemi, rek henteu lamun can waktu namanya moal, maksudnya gitu. Jadi kembali deui lah ka takdirnya, jodoh maut udah udah dicatat lah ku Allah gitu. Tinggal orang merenang nya usaha. Walaupun misalkan mau kita, walaupun kita mau usaha gitu kan bisa lah download Tantan. Nah, orang ada cerita tuh. Jadi bisa dari Tantan, dari apa sih Tinder gitunya bisa. Cuman yang orang pernah dengar tuh aplikasi itu berakibatnya lebih ke negatif gitu tuh. Kalau iya sih kebanyakannya jadinya gini ya, kalau negatif atau positifnya itu tergantung kita memakainya gitu. Emang, tapi yang sering dipropagandakan atau misalkan sering yang diangkatnya itu kan yang negatifnya aja gitu. Misalkan kalau MyChat kan terkenal dengan ya Anda juga tahu lah ya. Nah, itu seperti itu kan yang ditaikinnya yang emang dinaikin propagandanya gitu kan. Jadi bukan dari positifnya, kan bisa menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang sebelumnya kita belum pernah ketemu atau tidak mempunyai kontaknya, jadi bisa jadi ada gitu kan.
Ya silaturahmi apalagi gitu beda daerah gitunya bisa tukar budaya gitu kan. Nah itu emang Heeh. harusnya seperti itu kan. Ya jadi eta teh nya aplikasi nu kitu teh tergantung dari orang nanya kan jika Ya, ieu Pikinaki tahu tuh yang main Ome TV. Kabogohan si Dayana. Itu kan itu apa belajar bahasa, belajar itu bisa dari sana gitu, dari aplikasi dengan tanda kutip aplikasi itu negatif gitunya dipandang Hmm. masyarakat gitu digunakan random oleh yang ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah gitu. Bahkan ya bisa dibuktikan oleh Pikir Laki gitunya bisa mencari jodoh di Ome TV gitu. Nah, ya itu salah satu contoh gitu bahwa emang kadang ketika kalau kita menggunakan dengan baik dan benar gitu ya, kalau mencari jodoh gitu ya bisa, cuman di aplikasi kita tunjukkan apa yang kita bisa, apa yang menjadi soft skill kita. Terus Mang ada yang nanya lagi nih Jangan bikin aku dari cewek nih tuh. wah, boleh tuh. Kenapa cowok itu suka egois cenah tuh. Ngeri ya. Egois atau enggak, lebih kepada sifat alaminya cowok dan cewek sih. Karena masalahnya ini ya, kalau rata-rata gitu ya, ini rata-rata gitu. Rata-rata kan kalau misalkan dari cowok gitu, dia mainnya itu di logika gitu. Berpikir secara logika gitu. Dia menomorsatukan si logika. Nah, yang berikutnya itu perasaan gitu. Sedangkan kalau misalkan cewek kebanyakannya kan kebalikannya gitu. Iya. Dia Lebih ke mengutamakan perasaan perasaan gitu. Nah, itu gitu. Kadang si cowok emang kenapa egois karena dia memikirkan logikanya. Misalkan logikanya seperti ini, ke depannya bahkan seperti ini gitu.